Kita hari ini mau live sama salah satu temanku yang ada di Selandia Baru atau yang ada di New Zealand. Kita akan live tentang pengalaman kita tinggal di luar negeri. Masuk, Agung sudah masuk. Sekarang kita menunggu dia bergabung. Hai, Halo Gung, apa kabar Gung? hai Bang Im, baik. Bang Im apa kabar? Baik juga Gung. Jam berapa di sana Gung? Di sini jam 2 siang waktu New Zealand. Kalau di sana jam berapa, Bang? Di sini jam 9 malam, tapi tanggal 30 September. Oh, oke. Di sini udah Oktober. Oh, di situ udah Oktober ya. Oh, berarti Udah. di sini lebih uh, muda 1 hari daripada di situ. kalau di Indonesia tanggal 1 jam 8 ya. Iya, ya Jam betul 8 betul. Betul. pagi. Ya, jadi ini Iya. agak susah ya, Gong, kita atur waktunya antara Selandia Baru, Indonesia dan di sini. Kalau kalau di Indo GMT 7, kalau di sini GMT 13, kalau di sana berarti minus ya, Bang ya? Di sini IST namanya, IST 3. IST plus IST 3. 3. Iya. Oke, oke, oke. IST plus Perbedaannya 3. kalau dari waktu British Virgin Island ke Indonesia berapa jam? Kurang berapa jam, Bang? Aku paling gampangnya itu sama sama waktu Indonesia Tengah. Paling gampang itu gitu sih, Gong. Karena kalau waktu Indonesia Tengah, semacam Bali, itu 12 jam. Jadi opposite side-nya. Opposite side. Misalnya Oke, kayak kalau di sini sekarang jam 9 malam, berarti di Bali jam 9 pagi. Terus berarti kalau di Jakartanya pagi. tinggal 1, ya kan? Alright, iya. Oh my God, kita kayak dari atas ke bawah gitu ya, Bang Im ya? Iya. Gong, tapi kalian pernah dengar nggak sih negara namanya British Virgin Island? Aku pernah dengar British Virgin Island, tapi maksudnya yang paling aku sering dengar itu kalau aku nonton kayak pageant competition, itu Oke, ada ya. British Virgin Island. Itu bedanya apa sih, Bang? Kan British Virgin Island itu deket nggak sih? Mungkin yang lain juga pada nggak tahu, kayak deket nggak sama di daerah mana gitu? Maksudnya kayak kalau dari world itu dia di bagian yang mana? Iya, soalnya rata-rata teman-temanku yang aku tanya, yang mereka nanya, Bang Im tinggal di mana? Aku tinggal di British Virgin Island, aku bilang gitu. Terus mereka nggak tahu di Uh, daerah itu. Jadi kalau uh, secara geografis British Virgin Island itu ada di benua Amerika, ya. Amerika Tengah. Nah, kalau Amerika itu kan dibagi jadi 3 kan. Benua Amerika itu ada Amerika Mm, Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan atau Amerika Selatan. Latin. Ya, atau Hmm. Amerika Latin. Nah, British Virgin Island ini termasuk ke Amerika bagian tengah. Jadi dia Oke. dekat sama Puerto Rico, mungkin kalau yang kalian sering dengar, Puerto Rico atau Kuba, Haiti, ya dekat sama situ. Dekat juga sama Meksiko. Betul. Dekat sama Dominican Republic. Ya, daerah-daerah situ. Iya. Oke, right. Gung, mending kita perkenalan diri dulu ya, Gung ya. Boleh, Kan boleh, 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 boleh. sebenarnya kan kita living overseas. Mungkin followersmu udah tahu sama kamu, tapi followersmu nggak tahu aku. Atau begitu pun sebaliknya. Followersnya Boleh, boleh, aku boleh, boleh, boleh. tahu sama aku, tapi nggak tahu aku. Oke, mulai dari Agung dulu, perkenalan diri. Oke, hai, aku Agung. Sekarang aku lagi di New Zealand. Aku lanjut studi. Dulu aku juga di sini 2018-2020. New Zealand itu di bawahnya sebelah kanan Australia. Jadi kayak lumayan deket dari Australia, tapi jauh dari kita ya. Jauh dari Sumatera maksudnya. Jadi di sini aku melanjut studi. Aku di sini tuh mulai dari kapan ya Bang? Ya, Mei 2020. Mei 2000. Hmm. Sorry, 2022, sorry. Mei 2022 sampai sekarang. Oke, Bang Im. Jadi studinya S3 ya, Agung ya. Aduh, keren. Iya, betul sekali. Oke, Oke, kalau Bang Im gimana? oke, nama aku Imran Zulfikar, tapi biasanya panggil Bang Im. Jadi aslinya aku tuh dari Jambi, sama ya kayak Agung ya, Agung ya. Dan saat Iya. sekarang ini aku tinggal di negara namanya British Virgin Island. Mungkin kalian
jarang dengar negaranya, tapi seperti yang sudah saya jelasin di awal tadi, negaranya itu posisinya ada di Amerika bagian tengah. Ya, dan aku baru pindah juga ke sini sekitar 3 bulan yang lalu. Jadi di sini aku bekerja sebagai instruktur pribadi untuk salah seorang milioner terkenal di dunia. Wow. Berarti kayak wellness and fitness instructor gitu ya, Bang Im? Ya, jadi aku tuh kayak asisten pribadi, tapi yang khusus, kan ada asisten pribadi yang ngurusin jadwalnya dia dan segala macam, ada asisten ngurusin bisnis dia. Nah, aku tuh jadi asisten pribadi yang ngurusin kegiatan olahraganya dia. Jadi kayak Wow, oke. olahraga, bikinin program olahraga, ya gitulah, kurang lebih seperti itu. Right. Oke. Kalau berarti di situ Bang Im tinggalnya di maksudnya satu kompleks juga dalam satu lingkungan uh, apa namanya orang itu atau Bang Im tinggal di luar offsite gitu di mana Ya, terus ya. aku tuh tinggalnya terpisah di luar. Tadinya sih diminta sama dia tinggalnya di situ juga, di sama dia. Karena ada akomodasinya juga di situ. Tapi aku request untuk tidak tinggal di situ karena kalau aku tinggal di situ bapak itu bisa telepon aku anytime gitu kalau aku jauh kan. Terus kayak jadinya nggak ada waktu kerjanya gitu ya Bang Im ya? Maksudnya nggak ada waktu terpisah kalau tinggal di situ gitu. Iyalah, kalau misalnya Hmm. tiba-tiba dia pengen telepon ya karena dia tahu aku tinggal di dekat sama dia kan, so anytime dia bisa telepon. Hmm. Karena waktu Betul, itu betul, betul. dikasih opsi dan pilihan juga mau tinggal di pulau karena bapak itu punya pulau pribadi, emang punya dia pulaunya. Uh, di pulau atau mau tinggal di luar, dikasih pilihan sih, karena ya udah aku pilih karena Oke. dia kasih pilihan. Kalau dia nggak kasih pilihan ya nggak ya pasti ngikut aja gitu. Oke, right. Oke. Bang Im, kayaknya orang pada penasaran gitu. Biasanya kalau misalnya Bang Im kan posisinya kerja. Biasanya tuh kalau uh, mungkin kayak kita ngomonginnya skup-skup Jambi kali ya, skup orang Jambi atau skup Sumatera. Biasanya yang kita tahu kalau misalnya teman-teman kita atau kayak dari circle kita itu pergi keluar, itu either dia kuliah pasti ataupun kerja yang kerjanya itu ya gimana ya kerjanya yang bukan kayak Bang Im gitu lah istilahnya karena kan kalau Bang Im tuh kalau bisa dilihat kerjaannya tuh sangat-sangat unik kayak kerja sama satu orang ngedesain buat fitness dan wellnessnya dia gimana sih Bang Im bisa dapat kerjaan yang kayak gini gitu maksudnya kayak dan itu di British Virgin Island bukan bukan yang Okay. deket bukan Ini tuh proses ya, Gung. Maksudnya nggak langsung ke sini kan, nggak langsung kita sampai ke sini gitu. Dulu kan aku mulainya dari Singapura dulu, mulai dari terus sempat ngajar volunteer di Thailand, terus ke ke mana lagi? Ke Maldives, terus baru ke sini kan. Jadi awalnya tuh gini karena memang aku kan suka impianku tuh dari kecil tuh emang aku pengen melihat dunia. Suka pelajaran IPS waktu itu tuh melihat. Jadi aku kan sempat kerja di hotel lumayan lama ya waktu itu. Terus aku apply di luar juga pernah dapet Bung. Akhirnya menemukan jalan dan kayak sepertinya dengan cara ini aku bisa keluar negeri gitu karena skillnya masih terbatas yaitu dengan cara menjadi seorang yoga atau fitness instructor kayak gini kan karena skillnya akhirnya aku dalamin terutama yoga aku dalamin aku sampai sekolah ke India kan aku dalamin terus aku mulainya pertama kali kerja di resort terkenal juga di Indonesia salah satu resort paling mahal di Indonesia waktu itu ketemu dan yang memang high profile tamunya nah dari situ Gung langkah-langkahku tuh terbuka banyak di ada tamunya yang invite aku untuk kerja atau dari teman-teman kerja jadi saya lingkungan kerjaku pada saat itu tuh udah lingkungan internasional gitu. Dan punya teman kerja yang pernah kerja di sini, pernah kerja di situ, terus aku tuh dapat jalannya itu dari mereka sebenarnya gitu. Oke, berarti memang kayak ketika berada di lingkungan internasional kayak gitu, offernya kayak apa ya, tawaran-tawarannya dari situ ya Bang ya?
Iya, sebenarnya bukan tawaran juga, tapi benar kan kata orang kalau kamu pengen bergaul, bergaul di lingkungan yang sesuai dengan yang kamu mau atau di lingkungan yang bagus kan. Hmm. Bukan Hmm. hanya Hmm. Hmm. sejujurnya sih nggak sering juga dapat offeran, tapi paling nggak Hmm. tuh dapat jalan gitu loh. Oke. Dapat Hmm. terus bisa tanya-tanya sama mereka, misalnya kayak contoh nih, misalnya aku pengen kuliah ke luar negeri, aku temenan sama Hmm. Agung, jadi aku nanya juga Hmm. lebih Hmm. jelas gitu kan. Hmm. Gitu. Hmm. 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 Teman Hmm. dulu, walaupun hotelnya di Indonesia, tapi lingkungannya itu sudah lingkungan internasional, jadi dapat informasinya lebih valid gitu. Oke. Ribet nggak sih Bang? Maksudnya kalau maksudnya kayak Bang Im kan, kalau Bang Im kan tawarannya langsung dari personal orang kayak gitu kan, bukan dari misalnya kayak dari pemerintah atau dari company. Itu gimana caranya? Maksudnya gimana sih jalannya untuk bisa sampai ke situ? Karena itu Sebenarnya beda ya. Uh, sebenarnya berawal dari informasi dari teman-teman itu tadi, Gung, karena hmm, memang kan banyak cara ya, Gung ya. Banyak cara, hmm, misalnya kamu bisa dapat dengan cara pemerintah. Kan banyak hmm, tuh, bisa hmm. kerja cara pemerintah atau lewat agen penyalur tenaga kerja gitu-gitu Ya, kan ya, bisa. ya. Hmm, 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 Nah, hmm. cuman aku agak takut kalau yang seperti itu tuh, agak takut karena kan banyak penipuan-penipuan ya sekarang. Terus kalau lewat pemerintah itu prosesnya lama, terus Iya. biasanya yang disalurin itu bukan tenaga kerja profesional yang kayak aku istilahnya. Mereka tuh lebih Hmm, kayak ya mungkin kayak eh, pembantu rumah tangga atau asisten rumah hmm, tangga. hmm, 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 Jadi aku hmm. paling banyak di website, di website penyedia lowongan tenaga kerja yang di luar negeri itu. Atau yang paling gampang, kamu pengen kerja di mana? Kamu pengen kerja di Mhm, mana? mhm. Buka website mereka. Biasanya di pojok bawah website atau di pojok kanan website itu kan setiap website pasti ada karir di Hmm, situ. hmm, 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 hmm. Tinggal submit dokumen. Oke, oke. Berarti berarti tetap sama aja gitu ya, Bang ya. Kalau misalnya Bang Im sendiri waktu dapat offer untuk ke British Virgin Island dari bosnya Bang Im sendiri itu kemarin, itu caranya gimana? Bang Im urus sendiri juga, mulai dari aplikasi visa, terus juga dari segala macamnya atau gimana? Enggak. Nah, enaknya tuh kalau di luar negeri enggak, terutama kalau kita sudah diterima sama mereka. Jadi Hmm, prosesnya misalnya gini, aku tuh paling suka pakai website namanya Cateral Global. Cateral oke. Global. Ya, Hmm, kayak gitu. Bisa cari di internet. Atau hmm, pakai pakai Indeed.com. Nah, itu kan mhm, mhm, web kerja. Nah, aku apply di situ. Misalnya pakai Kater Global, buka Kater Global nih hari ini, terus ada lowongan, seperti lowongan pada biasanya lah, terus ada email di situ, kamu tinggal kirim email ke situ, habis itu kita, misalnya kualifikasi kita masuk sama mereka, kita terjaring untuk interview lah, misalnya iya, gitu. Terus kita iya. interview, mereka oke dan setuju, udah selesai itu mereka yang ngurusin semua, mereka tinggal minta-minta aja. Mereka minta, Oke. ya misalnya aku udah diterima, aku udah dapat kontrak letternya lah, misalnya gitu kan. Hmm, Habis itu, ya misalnya mereka minta fotokopi paspor yang di scan, atau mereka minta hmm. foto, terus atau mereka minta entah hasil medikal dan segala macam. Tinggal kita kirim ke mereka, kita udah terima beres 100%. Termasuk tiket pesawat, visa, semua Oke, oke, oke. tinggal berangkat aja, gue paling tinggal nanti dikasih tahu sama mereka proses visanya setiap Mhm, minggu dikabarin proses visanya udah berjalan begini, mhm. perkiraan visa akan jadi di tanggal sekian, terus nanti kamu bakal berangkat di tanggal sekian, tiket pesawat itu dikirimin langsung dari rumahmu, Hmm, bandara hmm, hmm. gitu. Jadi enak, Gung, dan boleh dibilang nggak keluar uang sama sekali, Gung, sama sekali nggak keluar uang. Sama sekali enggak. Wow, oke. Mm-mm. Itu cuman, maksudnya itu bukan spesifik sih, tapi mungkin itu uh, possibility-nya banyak untuk kerjaan bidang Bang Im atau kerjaan bidang yang lainnya juga sebenarnya juga juga banyak untuk Nah, di British Virgin Island. nah sebenarnya itu kejelian kita ya, Gung, kejelian kita Hmm, ngelihat
opportunity gitu, kejelian kita ngelihat kesempatan-kesempatan. Nah, biasanya pasti skill-skill yang berbeda dari yang lain atau skill-skill yang khusus itu punya punya chance atau punya kesempatan lebih besar untuk dapat. Misalnya nih contoh, kalau untuk jadi housekeeping saja, misalnya Mama, mohon maaf sekali bukan merendahkan Hmm. posisi ya. Tapi misalnya Hmm. untuk jadi waiter itu kayaknya kan semua orang bisa jadi waiter. Hmm. Orang orang lokal sini pun bisa istilahnya gitu. Tapi Hmm. misalnya untuk menjadi engineering, misalnya chemical engineering, di mana di sini itu tidak ada sekolah chemical engineering contohnya. Nah, Hmm. Hmm. pasti kesempatan kamu kalau kamu seorang chemical engineering untuk ngelamar ke sini kesempatan untuk diterima tuh pasti besar karena nggak ada saingan sama lokal. Karena bagaimanapun kalau kita ngelamar pekerjaan pasti lokal akan diprioritaskan kan karena Oke. biaya rekrutmennya juga bakalan lebih rendah. Mereka nggak perlu bayar tiket, nggak perlu bayar visa, dan segala macam. Tapi kalau lokal tidak ada yang memiliki skill tersebut, mau tak mau kan mereka hire expat, orang dari luar. Hmm. Gitu. Mhm. Mhm. Kita mesti pandai-pandai punya bikin skill atau mengasah skill yang kira-kira orang lain tuh nggak ada. Gitu. Oke. Jadi kalau di British Virgin Island, mostly yang dari luar itu kerjanya apa aja sih Bang? Selain Bang Im kan fitness and wellness ya. Kalau yang lain? Ya, ada engineering, terus spesialis bahasa. Spesialis bahasa itu Oh, oke. Oke. di sini kan salah satu tempat wisata, tempat Hmm. persinggahannya siar sih. Jadi Hmm. kamu Hmm. siar itu kan tamunya dari mana aja. Kadang kayak tamu Rusia, tamu Itali. Jadi kalau kita Mhm. pandai bahasa-bahasa tersebut, itu juga kesempatan untuk dapat besar. Terus engineering juga, engineering segala jenis engineering lah, mulai dari engineering sipil, engineering chemical engineering, Mhm. Mhm. elektrik, electric engineering, hal-hal yang gitu. Pokoknya yang Oh, oke. tahu chef, chefnya juga bukan chef yang uh, apa ya, bukan chef yang global, tapi kayak chef yang lebih spesifik, misalnya Chinese food atau Japanese food yang lebih spesifik gitu, atau Thai food gitu-gitu. Mhm. Mhm. Right, right. Wow, nice.